Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi di Kapan Lagi Jaga Jarak. Oke, jadi balik lagi sama gue Nathan. Dan di siang hari ini, eh kita kedatangan seseorang yang seru lah buat diajak ngobrol gitu. Siapa dia? Mungkin dari kalian udah melihat postingan di kapanlagi.com, entah itu di sosial media seperti Twitter atau Instagram. Di siang hari ini kita bakal ngobrol dengan Caca Shirley. Bisa dibilang dia ex trio Macan gitu. Mulai dari perjalanan musiknya, terus juga kita bakal ngobrolin serba-serbi tentang Carla. Nah, seperti yang kalian sudah dengar, ini udah ada suaranya Mbak Caca juga. Jadi kayaknya kita langsung undang aja buat ngobrol Mbak Caca di Kapan Lagi Jaga Jarak. Halo Mbak Caca. Halo, Mas Nathan. Ya opo kabar sehat ya? Kabar api sehat, alhamdulillah. Gimana Mas Nathan kabarnya? Sehat juga, soalnya kan di kosan terus, Mbak. Tidak keluar kemana-mana. Tambah lemu, tambah seger. Tambah parah, Mbak, tambah parah. Semakin menambah lemak dan stres, gitu kan. Jadi udah naik berapa kilo? Ini sebenarnya ya, kalau aku sendiri, itu terakhir kan nimbang 55 dulu, tahun kemarin. Nah, semenjak WFH ini tiba-tiba langsung, meroket. Langsung ke 70. Beneran 70. Ya, Bener-bener, kalau wah. gitu ya sama berarti kita. Kayaknya semua orang mengalami hal yang sama, Mbak. Kalau di masa-masa seperti ini gitu Iya kan. bener. Nah, Mbak Caca, ini kan kita lagi pandemi kayak gini ya, pasti mengalami banyak dampak lah gitu. Gak cuma pekerja kantoran gitu kan, maksudnya pasti juga pekerja di dunia hiburan juga gitu. Nah, Mbak Caca sendiri gimana nih? Kayak misalnya jadwal syuting lancarkah? Secara finansial juga amankah atau gimana tuh, Mbak? Ya enggak dong. Menderita juga ya awal-awal tuh. Jadi planningnya tuh mau gini itu kayak ambiar semua gitu, kayak nasi yang enggak dilepas karetnya gitu, udah ambiar buyar gitu sampai aku jual mobil segala. Oh iya? Wes. Itu berarti dampak yang paling parah dari pandemi ini tuh Mbak Caca sampai jual mobil atau gimana? Iya betul, aku sampai jual mobil. Oh. Awal-awal pandemi itu, soalnya kan kayak off air gitu kan, semua itu harusnya udah dapet sekian titik, terus ini itu segala macam gitu kan. Jadinya itu di reschedule sampai tanggal yang belum ditentukan. Kesian ya. Bukan tahun depan, Sawa malah belum ditentukan ya. belum ditentukan kapan gitu. Ya Iya. udah, kejual lah mobil satu. Tapi mobil itu dijual memang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Mbak Caca kah? Atau diputar lagi buat mungkin bikin usaha atau gimana gitu, Mbak? Ya pokoknya sebisanya lah untuk bertahan hidup, yang penting halal. Iya sih, iya benar. Ya kan? Nah, ini Mbak, ini kan semua orang ya, maksudnya termasuk Mbak Caca juga, pasti di tengah pandemi seperti ini kita mencoba untuk tetap produktif gitu kan. Betul. Nah, selain syuting gitu, dengar-dengar juga Mbak Caca kan bakal merilis lagu baru yang berjudul Orang Duwe Orang dua orang Orayang. dua yang. Nah, Iya. itu sebenarnya kalau menurut Mbak Caca ya, bedanya berkarya sebelum ada pandemi dan ketika ada pandemi ini tuh seperti apa tuh, Mbak? Bedanya itu gimana ya? Kalau sebelum ada pandemi itu luas gitu loh. Kalau kita bikin karya apapun itu luas gitu. Promonya itu bisa kemana-mana gitu. Mau radio oke, mau di digital oke, mau di off air langsung gitu oke gitu. Dimanapun oke. Tapi kalau sekarang kan dibatasi gitu. Bisanya tuh lewat virtual aja kayak gini, platform digital kayak ya YouTube segala macem gitu kan. Oh no. Bisanya gitu-gitu doang sekarang. Nah, ini Mbak, iki keluar Jawanya dikit ya. Oh iya, gimana? Iya. Ini ya, masih sedikit berhubungan dengan
single barunya dari Mbak Caca nih yang berjudul Orang Duwe-Duwe Orayang. Orang Gitu. dulu. Mbak Caca sendiri itu setuju nggak kalau misalnya di masa-masa pandemi seperti sekarang itu banyak orang yang makin susah untuk ketemu jodoh gitu. Oh iya bener. Jangan sedih. Aku tuh, Wes, aduh, wes, diceritakan itu 7 episode nggak kelar-kelar ini, wes. Wes, astaga. pokoknya intinya itu adalah sulit gitu ya. Bertemu jodoh itu kayak kayak 2 buah rel kereta, jadi nggak pernah ketemu, gini aja terus. Waduh, udah gitu harus berjarak, pakai masker lagi ya. Jarak, Makin nggak tahu pakai nih orang masker. mukanya kayak apa gitu. Aduh, wes Oh, banyak lah alah, yang diuji. Selain finansial juga masalah asmara juga diuji ya di tahun ini. Berarti memang sebenarnya pandemi ini mempengaruhi via finansial kering, asmara juga kering ya bagi banyak Kering. orang. Untuk baca ya. Betul. Memang apalagi kalau jodoh. Iya sih itu yang paling susah karena kalau misalnya kita udah mau ngelihat, misalnya kita senang nih sama orang gitu. Tapi wah kita harus berjarak, terus juga orangnya masih pakai masker kan kita jadi tidak bisa melihat gitu kan. Iya. Rupawannya gitu, sosok yang kita suka gitu kan. Sedih gitu. Kalau berjarak karena Mbak Corona ini gitu. Nah, Kesel. tapi sebenarnya kalau sampai sekarang nih ya Mbak ya, Mbak Caca sendiri masih ada job off air gitu nggak sih? Atau maksudnya mungkin jadwal syuting gitu? Kalau syuting di TV, di on air itu ada dari awal pandemi itu masih ada karena menggunakan protokol kesehatan yang berlaku gitu loh. Betul. Kayak berapa orang krunya, terus pengisi acaranya berapa, itu masih gitu. Tapi kalau untuk kayak off air yang keramaian gitu itu baru aja kemarin mulai lagi gitu. Baru di akhir November kemarin mulai lagi. Oke, nah single ini balik sedikit ya tadi agak selentingan gitu. Ini kita balik ke single Orang Duwe-Duwe. Orang Duwe ya. Nah, ini kan sejauh ini ya yang aku tahu itu baru sekedar teaser-teaser aja tuh Mbak gitu kan. Nah, responnya dari fansnya Mbak Caca sendiri gitu atau dari penikmat musik di Indonesia itu terhadap teaser-teaser dari single barunya Mbak Caca seperti apa tuh? Kalau mereka tuh sebenarnya gini, banyak yang suka sama musiknya karena di sini kan dibikinnya musiknya tuh yang lagi kekinian yang bisa buat joget-joget di tok-tok gitu kan. Jadi kalau kalau tentang liriknya itu menuai pro dan kontra. Jadi aku nggak hapus juga di IG-ku, di postinganku mereka komen ya sakarepmu wis ya, boleh terserah. Ya kan mereka bebas berpendapat gitu. Betul. Kenapa sih semua dinilai dengan uang? Bahwa uang itu bla bla bla. Ada yang kayak gitu, ada kayak ngerasa. Padahal ini kan hanya sebuah sindiran, jokes, dan biar kita itu jadi semangat cari duit gitu loh. Jangan putus asa, jangan loyo gitu. Harus smart menjalani hidup ini gitu. Berarti bisa dibilang kayak gini ya, istilahnya semua bisa dibilangnya uang bukan segalanya gitu, tapi segalanya butuh uang. Kurang lebih seperti itu. Iya. Uang memang bukan yang utama gitu, tapi kita tetap butuh uang untuk melakukan segala sesuatu atau membeli banyak hal gitu kan. Iya, benar. Dan lagu Orang Duwe-Duwe, Orang Duwe yang ini bisa dibilang jadi salah satu pemicu agar pendengarnya juga supaya kita lebih semangat dalam mencari uang lah gitu loh. Tetap kreatif dan tetap produktif ya. Betul. Memang musiknya juga bikin mood booster gitu loh. Bikin bikin bersemangat juga musiknya. Jadi kita kalau mau kerja, mau berangkat kemana gitu, sambil dengerin musik itu tuh jadi moodnya bagus lagi gitu. Semangat cari nafkah. Apalagi juga ini kan model lagunya bisa ngajak orang buat ngedance ya gitu kan. Betul. Pastinya makin banyak lah orang-orang yang bakal pakai lagu ini juga untuk main di tok-tok ya. Iya benar. Musiknya itu ya gitulah pokoknya. Iya, cukup friendly lah di telinga. Cukup racun gitu ya. Racun malah bukan friendly ya. Dikit lagi berarti lagunya ini, waduh. Nah tapi Mbak,
ini sebenarnya ya, ide awalnya Mbak Caca bikin single ini dan akhirnya memilih judul lagu Orang Duwe-Duwe, Orang Duwe Yang itu apa sih pemicu pertamanya? Istilah orang duet-duet, orang dua yang ini sudah marak di Jawa Tengah. Oke. Jadi itu di mana siapa? Abalala yang cendol dawet itu. Oke. Kan awalnya dia bikin jargon cendol dawet, terus habis gitu dia dan kawan-kawannya itu Ah, ada jargon lagi randedet, randoyang gitu. Jadi saya kalau nggak punya duit, nggak punya pacar gitu. Nggak masalah lu nggak ganteng. Istilahnya kayak gitu karena jadi beliau penciptanya Balala itu merasa gini, saya tuh nggak ganteng Mbak. Jadi dia cerita sama aku, dia kan pencipta lagunya nih. Saya Oke. tuh nggak ganteng Mbak, tapi saya tuh ngerasa gimana perempuan itu mendekati saya ketika nama saya tuh naik dan job Oh, of air itu banyak gitu dan usaha saya mulai sukses di mana perempuan itu mulai mendekat. Padahal saya nggak ganteng ya gini-gini aja. Makanya terciptalah lagu itu. Orang duet duet, orang duet yang oh gitu. astaga, ya ya ya. Gitu. Awal ceritanya seperti itu ya. Banyak Seperti orang itu dari menikmati. pengalaman pribadi dia, beliaunya itu. Oke. Wah, menarik, menarik, menarik. Dan sebenarnya itu mungkin dialami oleh banyak orang juga kali ya. Tentu, Cuma kan maksudnya tidak semua orang juga bisa menuangkan perasaan seperti itu ke dalam sebuah lirik sebuah gitu. lagu. Boleh Iya. ya. Mm-mm. Nah, ini bicara soal Mbah Lala ya. Dia Yes. juga kan beliau adalah sosok yang bisa dibilang penciptanya jargon cendol dawet ya. Cendol dawet. Nah, itu sebenarnya sama Mbak Caca ini udah kenal lama kah atau baru kenal setahun 2 tahun gitu? Eh, Cacanya udah tahu Abalala dari Heeh. awal jargon cendol dawet itu 2019, 2018. Cuman baru ketemunya setelah 2020. Satu Oh, manajemen yang sama di Chorus Production gitu. oke. Temu di Berarti situ, terus heeh. kok dia punya lagu yang cocok sama karakter aku, yang ceria, terus uraan gitulah. Terus akhirnya diduetkanlah aku sama Abalala, Caca fit Oke. Abalala. Nah, kalau misalnya nih ketika masuk proses workshop itu, maksudnya oke lah, Abah Lala Ya, ini kan dia yang menciptakan lirik lagunya, apa, Orang Duwe Duwe, Orang Duwe orang Yang gitu. doyang. Hmm. Tapi ketika misalnya masuk proses workshop gitu, termasuk kayak aransemen musiknya juga, itu Mbak Caca ikut terlibat nggak sih di dalamnya gitu? Kalau itu aku apa? Enggak, aku iya, cuman Mhm. sebenarnya gimana ya? Nggak bisa terima beres juga, cuman kayak aku kalau ada yang nggak cocok apa, aku Heeh. ngasih tahu, Pak gimana kalau gini. Tapi sepenuhnya itu di aransemen musik segala macam itu yang aku serahin nama yang ahlinya aja gitu loh. Kayak Oh, Abalala, terus produser musiknya Pak Rendro juga gitu. Jadi aku serahin nama mereka-mereka itu aja lah, percaya aja lah gitu hasilnya kayak oh, iya iya iya. gimana. Jadi pas dengar musiknya, oh ya sesuai Mantap, dengan selera saya. Gitu. enak iki, Mantap, enak iki. mantap. Ah, Buena. mantap. Iya 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 Cokenan. iya, bener bener. Nah, kalau kalau misalnya nih, Mbak, untuk urusan, kayak vokalnya sendiri gitu, itu Iya, ada, vokal director-nya juga kah? Maksudnya apa, ada yang ada. ngarahin gitu? Oh, Ada. Jadi tapi dari sebenarnya Mbak Cacanya dikasih ini nggak, kayak ruang untuk apa namanya, improve gitu untuk masalah vokalnya? iya, aku dibebasin mau improve apa Mhm. sebebas-bebasnya udah. Heeh, jadi nanti Oke. ketika ini udah kelar gitu baru dikoreksi gitu. Oh ini Mmm, nih kurang ini, coba deh tambahin ini atau kurangin yang ininya gitu. oke. Gitu. Nah, Mbak, ini kan Tapi bisa dibilang anehnya waktu oh, gimana waktu gimana? tag vokal lagu ini suaraku tidak boleh bagus Loh, banget. kenapa? Tidak boleh terlalu bagus banget. Jadi pertama kan tag Heeh, vokal gitu kan terus betul betul. kayak terus Pak Rendra tuh nyetop, stop, Cak sini deh dengerin. Pak salahnya di mana? Saya nggak balas. Justru itu Heeh. salahnya kamu. Terlalu bagus. Kenapa pakai husky, pakai vibra, pakai gini-gini? Nggak usah, nyanyi aja uraan, nyanyi udah. Nggak usah dipikir lagu itu. Tanpa beban aja nyanyi gitu. Jadi Oke. emang dibikin kayak konsepnya itu kita nyanyi nggak ada beban aja nyanyi gitu.
lagu Oh, seneng-seneng. iya. Menarik ya. Biasanya kan kalau Mm-mm. dalam take vokal atau dalam take lah gitu, ketika kita masuk rekaman, proses rekaman tuh memang sebisa mungkin harus perfect gitu kan. Mulai dari Iya, temponya, terus vokal juga gitu kan. Nggak iya, boleh ada fals dikit gitu. Ini heeh, justru disuruh udah nyanyi lepas aja gitu kan, karena iya, mungkin heeh. menyesuaikan dengan lagunya kali ya, Mbak, ya? Mungkin gitu. Karena kan iya lagunya kan kita juga ini yang ngajak orang buat jingkrak-jingkrak gitu kan. Heeh, Terus juga kayak iya, ngajak, "Udah pokoknya jangan dipikir dulu nih masalah asmara, kita kerja dulu aja deh," gitu kan modelnya. betul, Entar pasti heeh. asmara datang sendiri gitu kan. Datang sendiri kalau kita udah punya uang Iya. gitu. Mungkin seperti Bener. itu ya maksudnya, Iya. ketika Mbak Caca disuruh take vokal gitu. Mhm, Nah cuma nih ya, Mbak, ya, mhm. dari judulnya Orang Duwe Yang ini, apakah Mbak Caca termasuk sosok yang seperti itu gitu? Tipikal orang Orang yang duet duet orang duwe yang. Aku mhm, adalah perempuan yang begitu sih. kayak gimana coba? Lebih jelasnya Karena deh. aku di sini adalah sosok perempuannya ya. Jadi Iya kayak iya. kayak gini loh, misalnya gini, Mhm. apa ya, gimana ya ngomongnya ya, gini loh, gini. Aku ya, di sini aku deh ya. Oke oke. Aku iki wes kerja keras dari Heeh, nol sampai di sini gitu. Terus heeh. ada cowok ya, terus misalnya nih, ini misalnya Iya perumpamaan, terus misalnya. mau sama aku gitu. Terus Heeh. ya gini, jangan aku diajak ke bawah lagi, aku ke sini nih susah. Dengan Oke. keringat kerja keras segala macam aku udah di sini, kamu jangan ngajak aku turun lagi, kalau bisa kamu ngangkat aku lebih tinggi, itu maksudnya. Gitu. Oh, iya. Maksudnya oh, nangkep nih. Berarti bisa bilang juga, sebagai sosok perempuannya ini ceritanya udah bekerja Pekerja keras, keras, heeh. ya kalau misalnya mau diajak susah yo mikir gitu ya paling ya. Ah, benar. Mungkin lebih tepatnya bisa dibilang bukan ngajak hidup susah, tapi ngajak, "Ayo kita, hidup bareng," gitu kan, Itu bareng. "bekerja bareng Mhm. bersama gitu, Bekerja sukses bareng," bareng. gitu kan. Heeh, sukses bareng ayo gitu. Tapi Nah, kalau bukan malah diajak yang turun ke bawah. cowok pemalas yang Eh, eh ya gitulah itu ke laut aja gitu. Kayak cuma modal ganteng doang gitu. dilempar ke laut ini ya, yang dekat Iya, Surabaya itu ya. Suramadu. Oke. Nah, Mbak, kalau misalnya nih ya, Mbak Caca ini kan bisa dibilang lagunya yang baru ini, yang akan rilis ini ya, Orang Duwe Duwe, Orang Duwe Yang itu Mhm. termasuk uraan ya, Mbak, ya, gitu kan. Hmm. Mbak Caca sendiri nggak takut kah dengan image yang Mbak Caca selama ini bangun gitu? Karena kan maksudnya ini beda banget gitu loh singlenya, tidak Mhm. seperti Mbak Caca yang sebelumnya gitu. Tetap Mbak Caca tapi ada kesan yang berbeda lah dengan segala keurakannya. Justru aku itu jati dirinya uraan sebenarnya. Sebenarnya, oke. Jadi di lagu yang singleku yang awal yang tak bersamanya itu aku Heeh. anggun banget gitu loh. Jadi Oh, penuh vokalisasinya itu tekniknya itu bener-bener full lagu. Terus oke. penghayatannya apanya itu single pertama yang tak bersamanya. Heeh Jadi heeh, bener orang kalau denger tuh kayak pengen nangis gitu karena lagunya sedih. Tapi oke. yang kedua ini udah jangan mikir udah nggak ada nangis-nangis. Hura-hura gitu. Happy-happy Dan udah kita akhirnya cari duit susah, jangan dibikin susah, harus dibikin seneng gitu. iya. Kerja itu harus bahagia. Dan akhirnya juga itu single kedua ini merepresentasikan seperti apa ya Mbak Caca itu dalam bernyanyi sebenarnya. Kan kalau yang single pertama kayak lebih teknik banget tuh kan, Betul. teknikal. Kalau Mhm. yang kedua ini kayak lebih Mbak Caca, bukan berarti menyampingkan teknik, tapi tetap Mhm. ini loh, maksudnya Cerianya itu loh, cerianya cerianya itu. dan Mhm. semangatnya pastinya. Semangatnya. Karena aku selalu Oh, bersemangat. nah, oke Mbak. Nah kalau misalnya nih Mbak ya, tadi kan kita juga sedikit bicara tentang kerja keras gitu ya, di lagu ini gitu Mhm. kan. Mhm. Kalau dari Mbak Caca sendiri itu, apa sih momen terendah dalam berkarir gitu, dalam bekerja lah, dalam hidup Oh, selama Mbak Caca hidup? ya kemarin waktu sebelum pandemi, kalau pandemi ini udah
sequel kedua ya. Film Oke. kali ya. Sequel Sebelum kedua. pandemi itu udah aku ngalamin itu. Jadi di mana aku dari bergrup itu, bertrio, terus Mm-mm. aku jadi gini lucunya. Ini nih Gimana? udah punya planning nih temanku yang satu ini. Dia udah Oke. resign duluan. Aku nggak ngerti planning dia udah punya udah take vokal segala. Aku nggak ngerti, tapi dia lah yang aku sama Lia itu nggak ngerti mau kemana kita, mau lanjut di grup ini atau ikut Mm-mm. manajemen siapa. Ya kalau karir gue jalan, kalau enggak, kalau stuck gimana? Kalau gini, kalau ketipu gimana ya gitu-gitu. Itu dan di bulan ini di tahun Ya. kemarin. Bulan November Desember tahun 2019 yang lalu itu. Parah sih itu. Oke. Itu stres banget, itu titik terendah kayak anak ayam yang kehilangan induknya nggak tahu mau kemana cari rumah baru. Ya itulah. Oh, dan akhirnya juga setelah masa-masa sulit itu tiba-tiba langsung jebret kena pandemi gitu kan. Itu kenapa akhirnya jadi sequel kedua. Oke. Cuman maksudnya Betul. bisa dibilang ya, Mbak Caca ini aku salut juga gitu. Tidak serta-merta langsung putus asa gitu kan dengan keadaan pandemi ini. Buktinya masih Ya. mau mengeluarkan single, terus juga ini mau lagi merilis single baru gitu kan. Itu salah satu hal yang harus apa ya, kita apresiasi dan perlu kita contoh juga sih sebenarnya untuk teman-teman yang lagi nonton nih Mbak. Gitu. Karena walaupun Aku tuh memang tidak, pokoknya pokoknya gini, selalu bersemangat aja. Karena ya betul. bondo yakin awak dewe ini. Eh, Dewe wani gitu kan. Bondo Apa? yakin tok wes gitu ya. Yakin tok wes, heeh. Jadi apapun hasilnya, nanti Ha, nggak akan mengkhianati usaha yang udah kita lakukan kok. Jadi nggak usah takut untuk totalitas dalam melakukan apapun. karena kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil ya Mbak ya. Yes, of course. Iya. That's right. Nah Mbak, kita geser dulu nih sebelum kita ngobrol lebih jauh gitu kan. Yes. Aku pengen ngajakin Mbak Caca sedikit bermain game lah. Gitu. Oke. Jadi nama gamenya ini adalah keputusan darurat. Keputusan darurat. Jadi ntar aku bakal melemparkan beberapa pertanyaan gitu kan. Mbak Caca cukup jawab singkat gitu. Siapa atau apa. Lalu dengan penjelasannya juga gitu. Kenapa gitu. Misal nih ya, kayak misalnya tiba-tiba Mbak Caca disuruh terjun dari pesawat gitu kan, pakai parasut gitu, misalnya. Mbak Caca lebih milih pakai parasut yang kecil apa yang gede gitu kan misalnya. Dan alasannya kenapa? Misalnya seperti itu deh. Oh ya gitu, ya 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 ya. Oke. Kita mulai ya Mbak ya. Mulai. Keputusan darurat di kapan lagi jaga jarak. Yang pertama nih Mbak. Siapa orang yang pertama kali akan Mbak Caca hubungi ketika terjadi bencana alam? Orang tua. Oke, kenapa tuh Mbak? Nggak tahu. Ya, Khawatir apa mungkin pokoknya ya. khawatir ya, pengen tahu kabarnya aja gitu, pengen tahu gitu. Oke. Yes. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih ya. Next. Siapa orang yang pertama kali akan Mbak Caca hubungi ketika HP-nya Mbak Caca hilang? Manajer. Mbak Riri. Itu Mbak Riri berarti udah ini, apa namanya, kayak Find My Phone gitu? Maksudnya udah bisa ngecek juga gitu ya HP-nya Mbak Caca kalau misalnya hilang gitu? Iya, pokoknya kalau urusan HP-ku itu kan kerjaan ya di HP itu. Iya, betul. Oke, number one people, number one is Riri Mursida. Ya, manajerku pokoknya. Langsung gimana caranya bawa ke wartel apa ya, telepon. Masih ada nggak wartel? Berarti untuk Mbak Riri, Anda menanggung beban yang cukup berat ya dari Mbak Caca ini. Betul. Tanggung jawabnya sungguh berat itu. Nah, ini pertanyaan ketiga nih ya Mbak ya. Kalau misalnya Mbak Caca tiba-tiba kehabisan uang gitu, kira-kira, ini misalnya aja ya, Mbak Caca ini bakal minjem uang ke siapa? Ya, pegadaian. Iya. Iya kan,
Kalau ke orang nanti dibahas-bahas. Oke, benar. Jadi apa yang bisa digadaikan ya, gadaikan dulu aja lah yang ada, coy. Tapi janganlah. Ah, selama masih ada opsi lah ya, gitu kan. Betul. Orang Betul. dulu, ya udah, gadaikan. Sangat Mm-mm. bijak. Bagus. Benar. Nah, bisa dibilang juga itu menyelesaikan solusi tanpa masalah gitu kan. Seperti Iya, betul. itulah instansi sebelah gitu kan. Iya, benar. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat nih Mbak Caca. Di keputusan darurat. Mm-mm. Pertanyaan keempat ini ya. Misalnya nanti gitu, Mbak Caca mendapat atau dikaruniai momongan gitu kan, udah punya anak. Terus anaknya Mbak Caca ini nangis, nggak bisa diem. Siapa kira-kira artis yang bakal Mbak Caca minta tolong supaya anaknya Mbak Caca diem tuh nangis gitu. Artis ya. Artis. Mm. Vicky Prasetyo. Nah, kenapa tuh Mbak? Kenapa Bang Vicky? Nggak tahu. Dia kan lucu orangnya gitu. Oh, humoris. Ya, Humoris gitu. Siapa tahu dan kalau ngelihat dekat sama anak-anak mungkin ya. Lah kalau aku ngubungin Mas Deddy Corbuzier tambah nangis anakku. Serem. Waduh, malah diajak podcast nanti ya, diajak ngobrol. Iya. Ya aku Iya, telepon Mas iya. Vicky aja. Iya benar juga, benar. Mending cari yang humoris aja ya, seperti Bang Vicky. Oke, Mbak Caca nih ya, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Misalnya nih Mbak Caca, mendadak harus tinggal di luar negeri, kira-kira gitu, siapa sih artis luar negeri yang pengen Mbak Caca jadiin sebagai guru untuk belajar bahasa Inggris? Artis luar negeri yang jadiin guru bahasa Inggris. Sopo yo? Bebas nih ya. Bebas. Aku minta diajarin bahasa Inggris sama Kylie Jenner. Kylie Jenner. Kylie Jenner. Kenapa Mbak? Kok Kylie Jenner? Kan ada Kendall Jenner juga gitu. Halus ngomongnya, pelan, halus. Kalau dengerin di YouTube-nya dia itu kalau ngomong. Sebenarnya aku ngefans-nya sama Rihanna, tapi kalau Rihanna ngomong aku nggak ngerti, terlalu cepat. Logatnya terlalu itu. cepat ya gitu. Tapi kalau Kylie Jenner tuh, oh ini ngomong ini. Bahasa Inggrisnya tuh paham, pelan-pelan kalau ngomong. Jadi lebih mudah dipahami juga. Yes. Kalau Mbak Rihanna ini mungkin kan karena ini ya kebiasaan nyanyi R&B gitu kan. Nge-rap. Gitu juga. Jadi kalau ngomong cepet gitu ya. Cepet. Kalau misalnya ke warung gitu kan, ya mau beli apa gitu kan. Beli garam. Hah? Apa itu? Mau beli apa gitu, mau beli garam dicepetin ngomongnya. Iya, benar. Jadi Mbak Caca akan memilih Kylie Jenner karena pembawaannya ketika ngobrol itu lebih kalem lah ya. Kalem, halus. Dimengerti. Yes. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 nih Mbak Caca. Misalnya nih ya, Mbak Caca ini lagi dihadang oleh 2 preman di gang sepi nih. Kira-kira siapa artis yang Mbak Caca harapkan untuk datang dan membantu di saat seperti itu? Nah. Raffi Ahmad. Kenapa, Mbak? Soalnya kan nanti sama Raffi kan udah premannya nggak usah malak lagi, nih saya kasih duit gitu ya kan. Jadi dia udah nggak malakin aku lagi. Kan ini Mbak, bisa manggil Deddy Corbuzier, ototnya kan gede tuh. Om Deddy pasti bikin takut lah seenggaknya orang-orang itu segan lah minimal. Ini Mbak Caca lebih milih Raffi Ahmad lah ya. Iya kalau nggak Raffi Ahmad Deddy Corbuzier lah. Ini kalau Om Deddy nonton, kalau misalnya ada masalah tolong dibantu ya Om ya. Premannya langsung Oh alah, oke Mbak. Nah, kita lanjut nih ya ke pertanyaan ke-7. Sebelum pertanyaan terakhir. Kalau ngadepin preman dengan cara damai, Raffi Ahmad. Kok ngadepin preman dengan cara yang
Mau kuburan apa rumah sakit? Ya itu Mas Deddy Corbuzier. Kok ada kelas berat dan kelas ringannya nih ya? Iya. Oh iya, 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 iya. Kalau misalnya mau cara yang diem-dieman aja mungkin bisa mengundang Bapak Limbat. Limbat gitu Iya, kan. Jadi cuma diliatin doang diem-dieman tuh gitu. ntar. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan ketujuh ini Mbak ya. Sebelum ke pertanyaan terakhir, kalau misalnya Mbak Caca sedang sakit, kira-kira siapa artis yang Mbak Caca harapkan untuk menjadi dokter sekaligus perawat? Artis karo aku sakit. Mm-mm. Artis siapa yang jadi dokter operasi? Vero Walando. Vero Walando. Kenapa tuh Mbak? Soalnya Kan soalnya background-nya ganteng. bukan dokter tuh ya, kalau nggak salah. Bukan. Apa tuh alasannya? Soalnya ganteng. Oh, iya, 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 iya. Karena ganteng kan Mm-mm. ini juga bisa membawa hati kita jadi lebih gembira ya. Dan hati yang Heeh. gembira adalah obat. Betul. Obat. Iya, Yes, iya, that's iya. right. Masuk, 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 masuk. Masih nyambung lah. Dan ini adalah pertanyaan pamungkas nih, terakhir dari game keputusan darurat di Kapan Lagi Jaga Jarak. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya Mbak Caca menjadi atau bertugas sebagai seorang mata-mata, Hmm. spy gitu ya, siapa kira-kira Spy. artis yang pengen Mbak Caca mata-matai? Artis ya? Iya. Yang pengen saya mata-matai adalah Bang Hotman Paris. Kenapa tuh Bang Hotman gitu kan? Kelas berat Ya, loh. soalnya nanti saya mata-matai gimana caranya biar kayak Raya. Jadi kayak dia tuh gimana. Oh, oke. Lebih mencari Tuh, ini ya. jurusnya apa? Iya, jurusnya. Saya rahasia. Nanti berarti kalau misalnya Mbak Caca udah tahu, ntar tangan kiri Mbak Caca juga gini-gini lagi. Ya, amin, amin ya gitu kan. Sukses Amin, seperti amin. Ya. Bang Hotman dan yang lainnya juga gitu, yang lagi nonton. Oke deh, Mbak Caca, itu tadi dia game keputusan darurat di Kapan Lagi Jaga Jarak gitu kan. Thank you banget dan kita lanjut aja kali ya ngobrol-ngobrol serunya lah gitu kan. Oke. Nah, Mbak Caca gitu kan. Yes. Aku pengen nanyain dulu nih, karena tadi kan kita awalnya sempat ngobrolin soal single barunya Mbak Caca gitu, yang Orang Due-Due, Orang Due Yang. Orang doyang. Itu singlenya kira-kira bakal ditemenin sama video klip juga nggak sih? Akan Cina. ada video klip. Akan ada video klipnya itu. Nah, Ya, itu tapi gimana tuh? akan ada video klip tapi nanti menyusul gitu. Karena kan harus ada Abah Lala yang tinggalnya nggak di Jakarta tapi di Jawa Tengah situ. Jadi harus mencocokkan schedule yang pas. Oke. Nah, itu berarti juga nanti di video klipnya bakal ini nggak, Mbak? Kira-kira kayak ada koreografinya gitu. Karena kan ini lagunya semangat banget nih gitu kan. Betul. Itu Ada. koreografinya kira-kira juga dibuat sama siapa tuh? Mbak Caca juga kah? Ada sih koreografinya itu, tapi kita bikin nggak ada koreografer, tapi ada gerakannya itu yang gerakan ternorak yang pernah ada di muka bumi ini. Ini nih. Gerakan ternorak pokoknya. Wes norak udah, pokoknya norak pol. Bisa dibocorin dikit nggak tuh modelnya kayak gimana sih Mbak gitu yang modelnya sampai pol banget tuh kan noraknya sempet tuh. kemarin kan ada di mana ada fenomena jamet yang belanja di minimarket ya kita menggunakan gerakan-gerakan kejametan itu untuk lagu ini gitu. Coba nanti istilahnya di mix ulang lagi lah ya. Betul. Oke ya Mbak Caca. Oke. Menarik ya. Jadi untuk teman-teman nih yang lagi nonton Kapan Lagi Jaga Jarak ini patut menantikan gitu loh. Single barunya dari Mbak Caca yang berjudulnya Orang Due-Due, Orang Due Yang. Karena selain lagunya semangat, goyangannya juga berbeda gitu. Dan itu bisa kalian jadikan
untuk konten TokTok. Iya, 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 iya. Kan soalnya di TokTok rame tuh kan, dengan Rame. joget-joget yang unik lah kita bilang gitu. Dan Yang bisa ciri jadi khas salah lah, yang satunya nanti sama single barunya Mbak Caca ini gitu kan. iya. Nah Mbak, tapi ini kalau boleh tahu ya, rilisnya kapan sih Mbak? Untuk single Orang Due-Due, Orang Due yang ini? Sudah rilis Udah kemarin, rilis? Oke. November tanggal piro yo lali aku. Pokoknya Akhir bulan November November kemarin? akhir itu udah Hmm. rilis di radio sama platform digital, tapi untuk video lirik di YouTube belum, sama video klip di YouTube Oh. belum menyusul. Oh alah, makanya aku juga nyari di YouTube tuh kok nggak nemu-nemu Belum gitu ada. kan. Iya. Nemunya malah ada curhatan hatinya orang gitu. Cuma sekian detik doang gitu. Ini mah bukan lagu. Yes. Gitu. Oke, jadi berarti untuk teman-teman nih yang lagi nonton, setelah Kapan Lagi Jaga Jarak ini, kalian bisa langsung ngecek ya Mbak ya ke semua digital platform musik Betul. untuk mendengarkan single terbaru dari Mbak Caca yang berjudul Orang Due Due. Orang dua duit, orang dua yang. Oke. Nah, Mbak, kalau misalnya ini, proses pengerjaan lagu ini ya, ketika di masa pandemi itu seperti apa sih Mbak? Kalau Susahnya, gampangnya mungkin? itu sebenarnya biasa aja sama kayak take vokal kalau Oke. nggak pandemi ya. Cuman was-wasnya itu earphone nama mic-nya itu kan bikin deg-degan ya kalau take vokal gitu ya. Itu Oh, doang sih. Paling ya lebih kayak bawa apa sanitizer gitu, oke. disinfektan. Itu doang. Cuman kalau buat take vokalnya masih normal kok. Gitu kayak take vokal seperti biasa Oke. gitu. Nah, Mbak, ini juga kan liriknya ini kan campurannya bahasa Jawa nih ya, Mbak ya? Iya. Kan dari judul gitu kan, terus entar juga kayak bahasa Indonesianya gitu. Mm-mm. Dan bisa dibilang, tipikal lagu yang seperti itu pun sedang digemari oleh banyak orang. Kalau menurut Mbak Caca sendiri, kayak gimana sih gitu? Selaku orang yang memiliki lagu dengan campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia tuh. Ya, aku tuh senengnya itu walaupun ini lagu Jawa tapi ada bahasa Indonesianya. Jadi mereka yang kurang paham bahasa Jawa itu bisa nyanyiin juga gitu loh. Gitu Oke. dan memang kebetulan lagi musimnya lagu mix ya. Oke. Ada Jawanya, ada pokoknya ada bahasa daerahnya sama ada bahasa Indonesianya itu lagi musim sekarang Oke. kan gitu. Jadi aku senang aja pede gitu loh dengan punya single lagu ini gitu. Apalagi juga ini ori nih, yang nyanyiinnya juga orang yang fasih dalam berbahasa Jawa gitu kan. Nah, Jadi iya. sudah bukan kaleng-kaleng ini kalau kualitas mah ya, gitu kan. Nah, Mbak Caca nih, kita balik sedikit juga ke soal lagu itu kan, tentang, apa ya, bisa bilang ada asmaranya juga lah gitu. Iya. Kalau misalnya nih Mbak ya, kalau aku boleh tahu, Mhm. tipe pria idamannya Mbak Caca itu seperti apa sih? Yang kayak gimana tuh? Sebenarnya tuh ya waktu Heeh. umurku itu 20 awal-awal 20 belasan Mhm. ke 20 itu aku punya kriteria cowok idaman gitu. Tapi Oke. makin ke sini makin dewasa 25 tahun ke atas sudah hilang semua, nggak ada kriteria idaman gitu udah. Ah, Ambiar udah. Dapat-dapatnya udah bodo amat lah. los. Los sudah nggak ada sekarang. Berarti, sekarang ini Mbak Caca lagi menikmati masa-masa kesendirian kah atau gimana tuh? Gini, jadi nggak sendirian Mhm. juga ada sih, cuman gini kan, jadi Oke. kalau pas awal-awal belasan tahun ke umur 20 tuh, wah ntar cowokku tuh yang begini, yang begitu, yang begitu, 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 gitu. Jadi Mmm. begitu Heeh heeh. terjun ke dunia nyata ya kan, Nah, menghadapi halayak yang luas ini, semakin bertambah umur, 25 tahun terlewati, terlewati lagi, ke atas lagi, dan akhirnya yang didapat yang tidak seperti kriteria yang itu ya udah. ternyata meleset ya, gitu kan. Iya ternyata, kedewasaan itu, apa gimana ya, semakin dewasa perempuan itu yang diutamakan adalah rasa nyaman, gitu, Ah, dan tanggung jawab gitu. Ya itu tadi, mau sama-sama maju, mau sama-sama bekerja gitu.
Tapi kan kalau misalnya cuma nyari rasa nyaman, kan kasur atau sofa juga nyaman, Mbak, gitu kan. Nyaman yang kayak gimana, Mbak? Yang spesifiknya. Pokoknya aku tuh, Itu juga ya cowok nyaman itu, loh. aku kan suka bercanda gitu ya. Cowok itu Heeh. nggak mudah marah dengan bercandaanku. Terus Oke. logatku ini kan kadang-kadang aku bisa gitu ngomong formal di depan umum dengan tidak medok dan tidak deso, aku bisa. Tapi sewaktu-waktu ngomongku begini, dia nggak protes dan nggak malu gitu. Itu sih lebih ke kayak gitu, menerima aku apa adanya. Apalagi juga kan ini, bisa bilang kan cara berbicaranya Mbak Caca seperti ini juga kan karakter aslinya Mbak Caca juga gitu kan, bukan Iya, dibuat-buat. terus kan profesiku kan penyanyi dangdut Benar gitu. benar Jadi benar. ya tidak semua penyanyi dangdut itu punya konotasi, ya memang berkonotasi negatif, tapi nggak semuanya penyanyi dangdut Enggak itu lah. Heeh. negatif gitu. Ada juga yang full berkarya Iya. gitu ya. Jadi ya Mhm. bisa menerima profesiku juga. Jangan kadang-kadang memang aku pernah gitu ada cowok yang Iya iya. memang udah jangan nyanyi dangdut udah. Ada mentang-mentang punya segalanya terus akhirnya udah nggak usah nyanyi dangdut udah nikah sama aku aja gini. Ya, kok dia yang ngatur, saya yang punya hidup. Itu aku nggak suka cowok yang kayak gitu gitu. Jadi Oke. harus menerima saya apa adanya. At Gitu. Atau juga kan ya musik dangdut sekarang sudah menjadi jauh ya, kalau misalnya aku bilang nih Mm-mm, ya, kalau aku lihat mm-mm. udah mulai jauh gitu loh dari, stigma orang yang negatif lah gitu kan. Iya, betul. Apalagi juga ketika Mbak Caca pas ada di trio itu juga kan tidak bisa bilang juga tidak senegatif itu kok gitu image-nya gitu kan. Iya, Malah dari di trio pun udah nggak mhm, kayak gitu. Udah kita main apa ya, main konyol-konyolan aja, gila-gilaan bener aja. bener Nggak ada yang bener. main seksi-seksi, menonjolkan Nggak tubuh itu ada, udah bener nggak bener. ada. Karena aku juga cukup ngikutin gitu kan. Kecuali gitu kalau misalnya kita bicara mungkin 7 tahun lalu atau 10 tahun lalu mungkin Nah, gitu. Ya itu memang mungkin. cukup banyak juga kan pelaku musik dangdut atau Mm-mm. pedangdut yang akhirnya membuat stigma terhadap dangdut tuh jadi negatif gitu kan pada Iya, saat itu. iya, Tapi kok sekarang mah udah iya. enggak sih kalau menurut aku ya. Menurut Mbak Caca juga udah enggak kan ya? Udah enggak, sekarang apa ya, musik dangdut, musik apapun itu sekarang udah menyatu tuh, udah nggak ada kotak-kotak gitu loh, di Betul. kotak-kotakan, ini yang ini udah nggak ada, semua udah membaur sekarang. Kalau ngelihat di YouTube apa segala macam udah, gitu. Berhamburan ya di YouTube ya. Iya, Nah Mbak Caca, beramburan. Mm-mm. boleh nggak sih nyanyiin dikit dari single Orang Due-Due, Orang Due Yang gitu. Biar teman-teman abis ini nih, abis live ini, mereka semakin mantap gitu kan untuk mendengarkan single barunya Mbak Caca gitu. Nyanyiin dikit aja. Oke. Refnya deh, gitu refnya aja. Nggak punya uang, nggak punya pacar, orang dedet, orang duwe yang ngemot kendar, modar, nggak Waduh. punya uang, nggak punya pacar, orang dedet, orang duwe yang ngemot kendar, modar, gitu gitu doang, udah Oh, oke. diulang-ulang. Mantap, mantap. Jadi itu teman-teman ya, itu sedikit penggalan dari single terbarunya Caca Sherly yang berjudul Orang Due-Due, Orang Due Yang. Jadi setelah live ini, teman-teman bisa langsung ngecek aja ke digital music platform kesukaan kalian gitu. Karena udah rilis tuh ya Mbak ya, Ya, single-nya. udah. Sudah. Nah, Mbak, ini juga aku pengen nanya nih ya, Mm-mm. soal ini kan Mbak Caca udah beberapa bulan berjalan sebagai seorang solois gitu. Mmm, itu sesuai dengan harapan Mbak Caca nggak sih? Sejauh ini gitu loh, berjalan sebagai solois. Apalagi terkena pandemi seperti ini gitu. Sangat berjalan sesuai apa yang aku harapkan. Walaupun itu Ah, ternyata tidak mudah. Sulit. 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 Ya, semuanya tuh dikerahkan. Ya tenaga, ya pikiran, ya perasaan. Gitu. Oke. Ternyata nggak kayak semudah yang kita bayangkan ya. Apa planningnya tuh ntar begini, ada aja. Entah Ah, posisi tidur, entah jalan berjurang, entah apa, entah portal gitu kan.
ada aja rintangannya gitu. Tapi ya alhamdulillah itu aku selalu bersyukur. Aku itu maju, nggak mundur lagi ke depan terus, walaupun tersendat dengan pandemi lah, apalah gitu. Ya bersyukurlah sampai di titik sekarang gitu. Sesuai dengan apa yang aku mau ternyata. Betul. Dan yang pasti yang paling penting juga memang bersyukur itu harus lah ya. Betul, harus. Apapun keadaannya, walaupun berat tapi memang haruslah mensyukuri hal-hal kecil. Nah Mbak, ini juga ada nih pertanyaan dari Budi Dorem. Apa ya? Apa? Gimana? Nah ini pertanyaan, apa harapan Mbak Caca di situasi pandemi saat ini untuk karir musiknya Mbak Caca sendiri? Ini pertanyaan dari Budi Doremi. Wah, Mas Budi? Iya, Mas Budi. Iya, apa harapan? Iya. Ini dikasih tahu nih sama produksi. Halo. Halo Mas Budi. Kemarin juga dia sempet loh main-main di Kapan Lagi Jaga Jarak gitu, bareng aku juga. Nah dia nanya nih. Iya benar-benar. Nanti Mbak Caca juga boleh cek loh. Nah kalau misalnya Mbak Caca sendiri nih ya, ini pertanyaan dari Mbak Budi, dari Bang Budi Doremi. Apa harapan Mbak Caca di situasi pandemi saat ini untuk karir musiknya? Ya harapannya adalah semoga gimana ya? Semoga gini bisa semua orang deh, nggak aku doang deh, semua musisi, semua pekerja seni, terutama yang kerjanya itu di off air ya, itu bisa melewati semua ini dengan cepat, dan yang penting itu semuanya kita sehat supaya tetap berkarya baik dengan baik gitu. Kalau tubuh ini sehat kan mau apa aja oke, sikat ya kan, gitu. Pokoknya semoga karirku juga walaupun pandemi begini tetap berjalan gitu dengan dari manapun datangnya gitu ya. Pokoknya yang penting jalan aja gitu. Dengan yang penting gini, jangan mentang-mentang pandemi merasa ini buntu terus menggunakan cara yang nggak baik gitu. Jangan sampai ke sana. Jangan sampai. Buktikan kalau misalnya kita bisa lah tetap bertahan. Karena untuk teman-teman yang terkena dampak pun juga kalian nggak sendiri kok gitu. Maksudnya kita semua juga merasakan hal yang sama. Sama. Betul. Dan kita harus bertahan lah gitu. Nah Mbak, ini juga aku sempat kepikiran gitu kan. Baru ingat. Kemarin ini kan ada sempat lumayan rame lah tuh ya dibahas soal Haji Maleh dan Haji Bolot tuh Mbak gitu. Iya. Dan ada hubungannya dengan Mbak Caca itu. Itu boleh diceritain dikit nggak sih Mbak? Kronologinya tuh seperti apa? Iya, jadi kan ini aku mencoba dengan sesuatu yang baru, maksudnya aku nyoba di bidang yang baru, yaitu mencoba untuk masuk ke dalam dunia komedi gitu toh. Nah, memang aku basicnya itu bukan pelawak, jadi aku juga nggak tahu teknik melawak atau segala macam, tapi aku juga bukan orang yang bego. Jadi karena aku nggak tahu teknik melawak bagaimana, jadi aku selalu minta bahan lawakan, materi lawakan kepada temanku Ranggi yang lulusan dari Lenong Bocah. Nah, jadi itulah pertemanan itu. Jadi kita saling bantu, gitu. Bantuin gue dong gitu. Jadi setiap performanceku di sitkom, apapun itu sitkomnya, aku pakai bahan lawakan komedi yang udah aman gitu. Dan memang itu asli tidak ada unsur fisik, main fisik menghina, jelek, tua, segala macam. Nah, mungkin waktu itu suasana hati beliau lagi nggak mood atau gimana, aku nggak tahu. Dan memang pelawaknya itu banyak, gak cuman di set itu banyak, kayak aku, ada Mimin, ada Denny Chandra, segala macam itu tuh ada di situ gitu. Jadi karena mungkin saat itu begitu beliau merasa tersinggung karena lawakannya mulai main fisik segala macam, akhirnya yang gini loh, aku ada di situ. Jadi karena aku ngerasa aku adalah senior dan junior, aku adalah junior dan aku bukan pure pelawak, aku ada penyanyi dangdut. Aku minta maaf sama beliau. Jadi mau aku salah, mau aku
nggak salah, aku yang minta maaf gitu. Karena Oh, di situ mukaku lah yang minta maaf, jadi mungkin teringat terus ke bawah kemana-mana, itu tuh, yang itu, yang itu. Gitu. Padahal di situ tujuanku baik, aku minta maaf gitu. Tapi oh, yang diceritakan beliau adalah tidak seperti kejadian pada saat nah, itu, itu pada waktu syuting kejadian. sampai nah sampai waktu di podcastnya Mas Deddy Corbuzier itu juga kan Mhm. diceritakan nih ada cewek dia tuh penjaga warung penyanyi dangdut dia bukan pelawak bla 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 terus kok jadi gini ceritanya terus akhirnya aku secara eksklusif minta potongan video ke stasiun TV-nya langsung aku minta potongan video aku up di YouTube-ku kejadiannya yang benar begini gitu Oh, video yang bener begini bukan aku menghina tua jelek segala macam ya aku sekolah so, kali aku juga tahu kali tata krama etika betul. bagaimana walaupun aku bukan pelawak gitu dan aku tidak sama sekali melontarkan kata-kata itu gitu dan Ah, aku juga minta maaf walaupun aku merasa tidak salah ataupun salah tapi aku tetap minta maaf supaya ya, apa suasana itu juga enak supaya juga kita sebagai beliau sebagai senior tuh merasa dihargai ngono lho. betul, betul. Ya kan Ah, adat istiadatnya kan begitu. berarti Ngono. bisa, Jadi kalau aku bilang nih, sebenarnya Mbak Caca kan nggak ada tendensi untuk menghina sebenarnya kan. tidak ada sama Dan, sekali. hmm, dan itu juga bisa dibilang karena mungkin ya menurut aku kalau aku ngelihat nih, ini Mm-mm. sotoynya aku aja. Mungkin karena Mm-mm. beda preferensi dalam soal komedi mungkin ya gitu kan. Karena aku juga kan sempet nonton juga tuh yang Bang Uus sama Om Deddy gitu kan. Mm-mm. Soal kejadian yang kurang lebih apa ya, kasusnya kayak Mirip. Mbak Caca juga gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Karena kan mungkin itu lawakan yang dibawa Mbak Caca atau yang waktu itu dibawa ke TV itu kan bukan mungkin ya, bukan pakem-pakemnya komedi yang ada di sana gitu loh. Mungkin lebih ke arah Mm-mm. komedi yang mungkin sering Mbak Caca bawa di tongkrongan misalnya atau di circle-nya Mbak Caca sendiri gitu. Cuma Mm-mm. karena memang mungkin tidak sesuai, akhirnya ada sedikit miss lah di situ, mungkin gitu. Jadi sebelum aku syuting hari itu Mhm. 3 hari sebelumnya aku syuting sama beliau Pak Haji Mali sama Ade Londok. Oh, oke, heeh. Nah, aku sih ngiranya gini, dia udah kebawa suasana di saat itu, yang viral itu, yang kursi ditarik. Oh, oke. Dia kebawa suasana di situ, jadi ketika dia melihat wajah baru di lokasi syuting selanjutnya, dia mulai kayak apa lu? Kalau mulai ngelawak sih? Kayak kayak sensitif. Nah, gitu loh. Lebih Oke. sensitif, lebih kayak gitu. Dan Hmm, itu memang bukan aku doang sih waktu itu yang yang kena. beliau sempat marah-marah yang kena itu ada beberapa orang juga gitu ya. Aku nggak usah sebut nama lah, ada lah Ya, ini ya, sampai ditunjuk-tunjuk. Cuman memang di situ yang berani nyamperin dan minta maaf itu cuman aku doang. ya. Karena sekali lagi juga bacanya sebenarnya nggak ada tendensi untuk menghina ya gitu kan. Tidak ada sama sekali dan lawakanku juga tidak menghina, cuman Oh, apa sarung tangan kulit apa gitu, cuman gitu doang. Nggak ada ya. kata-kata yang sampai gimana-gimana. Nah, kalau sekarang nih Mbak, hubungannya Mbak Caca sendiri gitu kan Mm-mm. sama Pak Haji Bolot sama Pak Haji Malih itu kayak gimana tuh Mbak sekarang? Aku sempat setelah kejadian itu Hmm. minggu-minggu selanjutnya aku masih syuting sama Pak Haji Bolot dan Nah, mereka ya gimana ya udah baik-baik aja, baik-baik aja. Tapi karena kalau untuk Pak Haji Malihnya memang aku nggak ketemu lagi karena setelah hari itu nggak ketemu lagi karena memang beliau nggak reguler di situ kan, cuma bintang tamu oh iya di iya. acara itu. Nah, jadi gini, Hmm. setelah itu kan syuting di segmen pertama nih, Iya, beliau heeh. udah bad mood banget kan, beliau udah bad mood banget. Dan di samping beliau tuh ada aku, jadi aku minta maaf. Dalam waktu 5-10 menit, aku harus 1 frame lagi sama beliau. Oke. Dan itu harus profesional banget. Padahal aku masih bercucuran air mata. Oh, berarti itu ya sempat memang maksudnya juga Mbak Caca sudah minta maaf dengan tulus lah ya gitu kan dari hati. Iya, betul. Oke, cuma ya karena masalahnya juga sudah lewat gitu kan dan Mbak Caca juga sudah meminta maaf.
permintaan Heeh. maafnya diterima juga kan gitu. Diterima. Jadi Oke. setelah kejadian itu apa namanya ya? Memang habis apa namanya? Kejadian itu kan suasana tuh kan udah nggak enak. Terus aku udah minta maaf dan memang ada kata-kata lah yang bikin aku nangis yang terlontar dari mereka berdua gitu. Nah, aku nggak mau ngomong di ini, biarin deh, udah lupa, udah lalu. Sampai aku nangis gitu. Kan kita kan minta maaf gitu. Tapi ada mereka balikin kata maafku dengan kata-kata yang sampai aku nangis dan itu saksinya orang banyak. Terus akhirnya apa namanya? Berapa menit lagi tuh langsung gimana? Udah siap belum? Apa? Ya udah lanjut aku gitu. Jadi aku hapus, nggak apa-apa. Mulai, ya ayo. Jadi ketawa-ketawa lagi. Gitu. Memang ya harus cepat sih ya. Ya profesional sih sebenarnya kalau dalam pekerjaan. Iya harus profesional karena kan nggak mau tahu kan apa audiens itu kan nggak mau tahu yang nonton di TV. Nah Gitu. berarti bisa dibilang ini masalahnya tuh apa namanya? Jadi masalah besar yang pertamakah untuk Mbak Caca sendiri gitu? Enggak besar sih, enggak sih kalau menurut aku. Cuman aku apa ya? Jadi aku tuh kalau ada masalah apa-apa gitu, aku tuh anggapnya ya ini sebuah apa ujian biar naik kelas gitu. Itu aja udah. Kalau orang mau naik kelas kan harus ujian dulu. Yang aja habis gini aku naik kelas gitu. Jadi aku nggak pernah mikir udah. Jadi sakit hatinya udah hilang. Nggak sakit hati apa-apa segala macam walaupun dikatain kata-kata yang nggak enak gitu. Apalagi juga kan yang paling utama kan Mbak Caca juga sudah meminta maaf dan iya, lebih penting lagi permintaan maafnya sudah diterima juga. Sudah diterima, iya. Nah, oke. Jadi Mbak Caca kalau misalnya untuk sekarang gimana nih kalau soal kayak komedi gitu ya? Apakah semakin belajar banyak juga kah gitu untuk dalam hal komedi yang di tayangan seperti itu gitu kan? Karena kan preferensinya mungkin beda gitu ya antara Betul. di sendiri atau Betul. Jadi apa ya? Aku tuh dari kejadian ini aku kan bukan komedian, aku kan orang ini penyanyi dangdut. Jadi aku bahan lawakan yang aku pelajarin dari si Ranggi itu, dia kan kasih beberapa. Jadi aku sekarang mainnya dari kejadian itu ada hikmah juga buat aku. Jadi aku nggak ternyata aku tahu apa ya tipe komediku itu nggak bisa seperti itu. Jadi tipe komediku adalah main di medoknya, kata-kata yang dibolak-balik, terus permainan komedi goblok ya aku tuh bodoh gitu ya. Jadi itu aku mainan itu aja, mainan ke diriku sendiri. Akhirnya begitu. Ya alhamdulillah aku dapat dari kejadian itu aku banyak belajar, masya Allah, alhamdulillah. Jadi sekarang udah ada reguleran lagi di stasiun TV yang sama Keanu, ada Terina Nose, ada Melanie Ricardo gitu. Yang kayak sitcom itu lah ya. Jadi kan setiap pelawak kan ada ciri khas komedinya. Kalau kayak Bang Ajis tuh main di dandanannya ya toh. Kalau Pak Alpa main di marah-marahnya, kalau dia marah-marah lucu gitu kan, Keanu juga gitu ya. Gitu. Jadi aku akhirnya menemukan berarti gue main lawakannya APN nang kene ngono. Main di yang bagaimana caraku sendiri. Jadi nggak bawa-bawa orang. Ngeri. Sudah cukup yang kemarin aja lah ya gitu. Iya. Terus aku gak iso main gini Ki, kasih ono ban lain aja Ki. Gitu tak sikat gitu. Rayuan, gombalan gitu. Aku mainnya di situ-situ. Oke deh. Oke, Mbak Caca, thank you banget nih kita udah ngobrol-ngobrol terus juga tadi main game selama sejam gitu kan ya. Udah sejam. Anjir. Gak kerasa kalau ngobrolnya seru ya gitu. Oke deh, jadi sekali lagi aku pengen ngucapin terima kasih buat untuk Mbak Caca. Sukses terus pastinya, terutama untuk di season barunya ini ya, gitu kan yang orang dua yang. Amin. Sampai ketemu lagi ya Mbak ya di kesempatan berikutnya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan Mbak Caca juga bisa main-main lah gitu ke kantor kita gitu kan. Oh iya dong, udah lama aku nggak main ke sana dulu. Oh iya, ditunggu ya pastinya ya. Ketika semua ini sudah selesai gitu. Oke, jadi thank you banget. Iya, thank you banget Mbak Caca. Sampai bertemu lagi, Mbak. Bye-bye.
Thank you, kapan Bye-bye. lagi. Thank you, Mas Nathan. Oke, thank you Mbak Bye. Caca. Dan untuk teman-teman juga yang masih stay di kapan lagi jaga jarak, gue juga nggak pengen apa ya, langsung pergi begitu aja tanpa mengingatkan kalian supaya teman-teman tetap ingat dengan pesan ibu, di mana kalian kalau misalnya masih harus beraktivitas di luar rumah untuk tetap memakai masker, selalu menjaga jarak, hindari keramaian, dan pastinya rajin cuci tangan pakai sabun. Karena cara-cara mudah seperti itulah yang membantu untuk menjaga diri kita, termasuk orang-orang kesayangan di sekitar kita juga. Oke teman-teman, jadi itu dia kapan lagi jaga jarak di siang hari ini. Thank you semua yang udah meluangkan waktu dan kuota untuk menonton dan ngikutin obrolan seru kami. Sampai jumpa lagi di kapan lagi jaga jarak berikutnya. Gue Nathan, gue pamit. Bye-bye.